Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Perkembangan Kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Kedua kerajaan ini merupakan bagian penting dari sejarah awal berdirinya peradaban di Indonesia, yang menjadi bukti masuknya pengaruh Hindu dan Buddha ke Nusantara. Kami menyusun materi ini dengan bimbingan dari dosen pengampu kami, yaitu Dr. Hudaidah, M.Pd. dan Tias Fernanda, M.Pd. Melalui presentasi ini, kami berharap dapat menambah wawasan kita semua tentang bagaimana kedua kerajaan tersebut berkembang dan memberikan pengaruh besar terhadap kebudayaan serta kehidupan masyarakat Indonesia di masa lampau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah adalah fondasi jati diri bangsa. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi, memahami akar peradaban menjadi langkah penting untuk mengenali siapa kita. Di antara jejak peradaban awal Indonesia, dua kerajaan menonjol sebagai simbol kebangkitan budaya dan spiritualitas. Kutai di Kalimantan Timur dan Tarumanegara di Jawa Barat. Dua kerajaan inilah yang menandai awal mula berkembangnya pengaruh Hindu di Nusantara. Kerajaan Kutai berdiri di Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam yang megah. Sungai ini menjadi nadi kehidupan, jalur perdagangan, sekaligus pusat pertemuan budaya dari berbagai bangsa. Pendiri Kutai adalah Kudungga, kepala suku lokal yang kemudian bertransformasi menjadi raja, simbol peralihan masyarakat lokal menuju sistem pemerintahan yang lebih teratur. Kejayaan Kutai mencapai puncaknya di masa pemerintahan Raja Mulawarman, pemimpin bijaksana dan dermawan. Di bawahnya, Kutai berkembang sebagai kerajaan Hindu pertama di Nusantara. Raja Mulawarman dikenal karena kedermawanannya terhadap para Brahmana dan kemampuannya memimpin rakyat dengan adil. Bukti keberadaan Kutai ditemukan melalui 7 prasasti Yupa, tiang batu untuk mengikat hewan kurban. Dalam upacara persembahan prasasti-prasasti ini ditulis dengan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta, menandakan kuatnya pengaruh India. Isinya mencatat kedermawanan Raja Mulawarman yang mempersembahkan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Lebih dari sekadar batu bertulis, Yupa adalah saksi lahirnya peradaban tertulis pertama di Indonesia. Ia menandai peralihan dari masyarakat lisan menuju masyarakat yang mengenal dokumentasi dan sistem pemerintahan yang terstruktur. Prasasti ini juga membuktikan awal berkembangnya ajaran Hindu di Nusantara, lengkap dengan konsep Dewa Raja. Anggapan bahwa raja adalah perwujudan dewa di bumi. Kehidupan sosial masyarakat Kutai telah teratur dengan sistem kasta. Brahmana dan ksatria menempati posisi terhormat, diikuti oleh rakyat biasa yang mayoritas petani dan pedagang. Namun walau pengaruh India kuat, budaya lokal tetap hidup berdampingan. Upacara dan tradisi leluhur dipadukan dengan ajaran Hindu. Dari perpaduan inilah lahir peradaban khas Kutai yang menghormati spiritualitas, menghargai ilmu, dan menjunjung harmoni antara manusia, alam, dan dewa. Beberapa abad kemudian di bagian barat Pulau Jawa, tumbuh peradaban besar lain bernama Tarumanegara. Kerajaan ini berdiri di sekitar Sungai Citarum, meliputi wilayah Bogor, Banten, dan Jakarta sekarang. Masa kejayaan Tarumanegara terjadi di bawah Raja Purnawarman. Raja bijak, tegas, dan berwawasan luas. Ia memperkuat kekuasaan sekaligus memperhatikan kesejahteraan rakyat. Salah satu bukti kepemimpinannya adalah pembangunan saluran air Gomati dan Candrabaga untuk irigasi, transportasi, dan pencegah banjir. Proyek besar yang selesai hanya dalam 21 hari. Bukti sejarah Tarumanegara juga ditemukan dalam prasasti. Prasasti Ciaruteun memuat cap telapak kaki Raja Purnawarman yang disamakan dengan telapak kaki Dewa Wisnu, simbol kekuasaan dan legitimasi ilahi. Prasasti Kebon Kopi menampilkan cap telapak kaki gajah, lambang kekuatan dan kebesaran. Sedangkan prasasti Tugu menceritakan pembangunan saluran air panjang demi kemakmuran rakyat. Semuanya ditulis dengan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta, menunjukkan kesinambungan pengaruh India dalam peradaban Nusantara. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Tarumanegara hidup dalam tatanan terorganisir. Raja menjadi pusat pemerintahan sekaligus tokoh spiritual yang dihormati. Kaum Brahmana memimpin upacara dan memberi nasihat, sedangkan rakyat bekerja di bidang pertanian dan perdagangan. Pengaruh Hindu aliran Waisnawa, pemuja Dewa Wisnu, tampak jelas dalam simbol keagamaan. Namun seperti halnya Kutai, pengaruh luar tak menghapus budaya lokal. Terjadi asimilasi yang melahirkan identitas baru. Masyarakat Nusantara yang terbuka terhadap pengaruh luar, namun tetap menjaga akar tradisinya. Kedua kerajaan,
Kutai dan Tarumanegara memiliki kesamaan dalam pemerintahan dan kehidupan spiritual. Keduanya menjadikan raja sebagai penghubung antara manusia dan dewa, memadukan kekuasaan politik dengan nilai religius. Kutai berkembang di tepi Sungai Mahakam, Tarumanegara di dataran subur Jawa Barat. Perbedaan lokasi melahirkan karakter budaya berbeda. Kutai bercorak agraris maritim, Tarumanegara unggul dalam administrasi dan pembangunan publik. Namun di balik perbedaan itu, keduanya memiliki satu kesamaan mendasar, semangat membangun peradaban yang berakar pada kebijaksanaan, spiritualitas, dan gotong royong. Sejarah Kutai dan Tarumanegara bukan sekadar kisah masa lalu, tetapi cermin bagi bangsa Indonesia hari ini. Dari prasasti kuno, kita belajar tentang kepemimpinan yang bijak, tentang kedermawanan, dan pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan alam. Dua kerajaan ini meletakkan dasar bagi lahirnya kerajaan besar berikutnya, Sriwijaya, Mataram, Majapahit, dan seterusnya.